Aisyah, adalah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk semua umatku setiap kali aku melaksanakan ibadah salat. Maknanya setiap hari Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa umatku. Apa yang mereka lakukan, apa yang akan mereka lakukan, yang kecil, yang besar, yang tersembunyi, yang tampak, ampunkan dosa mereka semuanya. Itu adalah di antara doa baginda Rasulullah SAW. Kita saja kadang-kadang lupa berdoa kepada Allah untuk diri sendiri. Akan tetapi Nabi SAW tak pernah melupakan kita sebagai umatnya di dalam doanya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, innaha la du'ai li ummati fi kulli salat. Itu adalah doa yang selalu aku minta kepada Allah untuk semua umatku tanpa terkecuali. Oleh karena itu ikhwatul Islam, kenapa kita harus senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW? Karena salawat yang kita ucapkan itu maknanya adalah doa. Sebagaimana Nabi berdoa hari-hari untuk umatnya, maka kita juga bersalawat kepada Nabi berhari-hari untuk baginda Rasulullah SAW. Mungkin apa yang kita lakukan tidak bisa membalas jasa yang telah dibuat oleh baginda Rasulullah SAW, akan tetapi minimal kita menunjukkan rasa cinta kepada Nabi SAW dengan bersolawat, karena solawat dari umat maknanya adalah doa. Solawat itu ada tiga: solawat dari Allah, solawat dari malaikat, solawat dari hamba. Dan itu disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, kaum muslimin juga bersolawat. Antara satu solawat dengan yang lainnya tak sama maknanya. Allah bersolawat maknanya Allah memuji Nabi SAW. Malaikat bersolawat maknanya beristighfar. Dan kita bersolawat maknanya adalah doa. Sebagaimana Nabi SAW doakan kita siang dan malam, maka demikian juga kita baginda atau umat baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu ikhwatul Islam, minimal kaum muslimin mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW dalam satu hari 10 kali di pagi hari, 10 kali di petang hari, sesuai dengan zikir pagi dan petang yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Artinya 20 kali minimal kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Namun semakin banyak kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, tentu semakin terbaik. Dan jarak kita dengan Nabi, terkhusus di akhirat, ditentukan oleh salam dan salawat yang kita ucapkan. Kalau ingin dekat dengan Nabi di akhirat, maka perbanyaklah mengucapkan salam dan salawat. Dengan itu pula lah baginda Rasulullah SAW menyebutkan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling dekat dengan Nabi, yang paling berhak mendapatkan syafaat dari Nabi, yang dimudahkan urusannya di akhirat, adalah mereka yang paling banyak, aktsaruhum alayya salata, orang yang paling banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Semua kita ingin dekat dengan Nabi, semuanya. Maka di antara salah satu solusinya memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahmatullah, kita akan kembali sambung pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan keutamaan kota Rasulullah SAW. Dan keutamaan yang terindah di kota Nabi adalah keberadaan baginda Nabi SAW. Itu merupakan di antara keutamaan yang paling mulia di kota Madinah, adanya Rasulullah di kota Madinah. Sehingga sesiapapun di antara kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah berada di kota Madinah, seolah ia sedang menjadi tetangga baginda Rasulullah SAW. Jarak kita dengan Nabi dijaga oleh Allah di kala Nabi hidup, Nabi SAW dijaga oleh Allah di kala Nabi meninggal, dan Nabi akan senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga di kala kita berada di kota Madinah, kita berada di tempat manusia yang terbaik. Madinah menjadi daerah yang terbaik karena berada manusia terbaik di dalamnya. Baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, ketika Nabi SAW berada di Mekah di atas Bukit Safa, dikala terjadi Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Ketika terjadi Fathu Mekah ini, ikhwatul Islam, maknanya Mekah sudah menjadi milik kaum muslimin.
Maka di saat itulah penduduk Madinah mereka risau, khawatir, takut kalau Mekah sudah menjadi milik kaum muslimin, nanti Nabi SAW tak tinggal lagi di Madinah. Nabi akan kembali ke kampung halamannya. Itu yang mereka risaukan. Kemudian ikhwatul Islam, di saat itulah Nabi SAW berdiri di atas bukit Safa, kemudian memanggil semua penduduk Ansar, orang-orang Madinah. Karena bukit Safa itu adalah bukit yang terbaik dalam berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwatul Islam, bukit Safa adalah bukit yang terbaik dalam berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Di tawaf bebas kita melakukan apapun, yang berdoa sila, yang baca Quran sila, yang berzikir juga tak ada masalah, bebas kita beribadah. Tapi doa yang sesungguhnya adalah dikala kita berada di atas bukit Safa, dan disitulah doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyebutkan tempat doa dikabulkan yang pertama adalah Safa, yang kedua adalah Marwah, yang ketiga adalah Arafah, yang keempat adalah Muzdalifah, dan yang kelima dikala kita selesai melontar jamarat di Mina. Itu adalah tempat doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin waktu kita haji tempat ini berdoa atau tak berdoa? Salah satunya adalah di Safa. Di Safa ini banyak kaum muslimin yang tak berdoa di atasnya. Padahal kalau kita tengok ikhwatul Islam, di Ka'bah Al-Musharrafah, ibadah yang terbaik adalah tawaf. Dan doa di kala tawaf dianjurkan hanya antara rukun Yamani dan Hajar Aswad sahaja. Itu pun hanya satu doa, Rabbana Atina. Sisanya, selebihnya kita berdoa Alhamdulillah. Kita tak berdoa juga tak ada masalah. Baca Quran sila, tak baca Quran juga tak ada masalah. Berzikir sila, tak berzikir juga tak ada masalah. Tapi kalau kita berada di atas bukit Safa, jangan lewatkan Safa dan Marwah kecuali angkat kedua tangan bermohon, mengadu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah tempat yang terindah dalam bermohon dan meminta, mulai dari zaman Nabi Adam, mulai dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan orang-orang Madinah karena mereka risau, jangan-jangan Nabi tak pulang lagi ke Madinah. Maka di saat itulah Nabi sebutkan sebuah kaedah yang sangat indah. Kalla wallahi inni abdullahi wa rasuluh. Tak mungkin terjadi wahai penduduk Madinah. Tidak mungkin, demi Allah tidak mungkin. Karena aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Hajartu ilallah wa ilaikum. Aku hijrah karena Allah dan kepada kalian. Maknanya aku hijrah ke kota Madinah. Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Ini kaedah untuk Madinah. Al-mahya mahyakum, hidupku akan selalu bersama kalian. Wal mamatu mamatukum, dan wafatku akan selalu bersama kalian pula. Itu adalah di antara sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk Madinah. Dari sini kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya. Ketika Nabi hidup dan ketika Nabi meninggal. Dikala Nabi hidup, kalau Nabi keluar dari kota Madinah, karena hukum asalnya semenjak Nabi berada di Madinah, Nabi tak mau tinggalkan Madinah kecuali dua. Yang pertama untuk berjihad, yang kedua untuk beribadah. Selain dua ini Nabi tak pernah meninggalkan kota Madinah. Kalaupun Nabi tinggalkan kota Madinah untuk berjihad, untuk beribadah kepada Allah, maka Nabi akan langsung balik ke kota Madinah. Contoh misalnya ketika Nabi melaksanakan ibadah haji, Nabi SAW sampai di Mekah tarikh 4 Zulhijjah. Nabi SAW sampai di Mekah kurang lebih tarikh 4 Zulhijjah, yaitu kurang lebih hari Ahad. Karena hari Arafah adalah hari Jumat, haji wada' Nabi SAW. Maka haji Nabi adalah haji yang terbaik, bersua antara hari Jumat dengan hari Arafah, bersua antara yang mulia dengan yang mulia, sehingga dengannya haji Nabi menjadi haji yang terbaik. Kemudian tarikh 4 Nabi sampai di Mekah. Nabi SAW memakai pakaian ihramnya sampai tarikh 10 Zulhijjah. Kemudian Nabi SAW berada di Mina. Makanya ikhwatul Islam, bagi kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji, dianjurkan bagi mereka tak meninggalkan Mina. Dianjurkan bagi mereka tak meninggalkan Mina. Kenapa demikian? Agar terasa kita sedang melaksanakan ibadah haji. Karena memang haji itu sama dengan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita selalu sebutkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya Rasulullah, kami nampak amalan yang terbaik itu adalah jihad. Kata Ibunda Aisyah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Sesungguhnya haji yang mabrur lebih mulia daripada jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan semua ibadah itu mulia. Hanya sahaja ikhwatul Islam, haji yang mabrur maknanya haji yang betul-betul haji sesuai dengan apa yang Nabi lakukan, yang Nabi buat, berjuang panas, berjuang bertahan di dalam panasnya, makanannya, semuanya. Maka itulah disebut dengan haji mabrur. Sehingga hukum asalnya tak boleh kaum muslimin meninggalkan Mina. Dan hukum asalnya sesiapapun yang melaksanakan ibadah haji jangan meninggalkan Mina kecuali tarikh 13 Dzulhijjah selepas zuhur. Itu adalah hukum asalnya. Tak boleh meninggalkan Mina kecuali tarikh 13 Dzulhijjah, kecuali setelah zuhur. Kalau ada di antara kita yang mengambil nafar awal, karena setiap hari-hari haji itu ada nama di dalamnya. Karena setiap ibadah yang kita lakukan itu ikhwatul Islam, kalau sekiranya sesuai dengan apa yang Nabi sebutkan, maka akan mendapatkan ibadah yang terbaik. Karena ibadah tidak akan menjadi mulia kecuali dengan mencontoh ibadah yang dilakukan oleh manusia yang terbaik. Salah satunya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kaum muslimin, "Lita'khudhu manasikakum la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Hendaklah kalian mengambil manasik dari diriku. Hendaklah kalian mengambil manasik dari diriku, karena kemungkinan aku tak akan lagi berhaji setelah tahun ini. Maknanya Nabi ingin kepada kaum muslimin, jangan kalian berhaji kecuali betul-betul kalian tahu macam mana Nabi buat. Kemudian ikhwatul Islam, salah satunya adalah dikala Nabi SAW berada di Mina. Karena setiap hari haji itu ada namanya. Tarikh 8 namanya adalah hari Tarwiyah. Tarwiyah itu maknanya persiapan, dan ini hukumnya adalah sunnah. Yang buat Tarwiyah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tak buat Tarwiyah karena keadaan, karena situasi, karena kondisi, maka juga tak ada masalah, karena hukumnya adalah sunnah. Hari 9 namanya adalah hari Arafah. Hari Arafah itu adalah hari di mana kaum muslimin mengaku akan semua kesalahan yang mereka buat. Hari di mana kaum muslimin mengaku akan semua nikmat yang Allah bagi untuk dirinya, maka disebut dengan Arafah. Arafah itu di antara salah satu maknanya, kita mengakui semua kesalahan yang pernah kita lakukan kepada Allah, bukan kepada manusia. Kemudian di ikhwatul Islam, hari 9 disebut dengan hari Arafah. Hari 10 disebut dengan hari Nahar. Nahar itu hukum asalnya adalah, makna Nahar itu sebenarnya bukan menyembelih. Karena Nahar itu ikhwatul Islam khusus untuk onta. Nahar itu maknanya ditusuk dari bawah, karena onta itu tak disembelih, tapi onta itu ditusuk dari bawah. Onta itu kalau disembelih ikhwatul Islam, tak akan ada yang sanggup menyembelihnya. Onta itu kuat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kalian nampak macam mana Allah ciptakan onta? Onta itu makhluk yang kuat. Makanya onta itu di hukum asalnya adalah nahar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasalli li rabbika wanhar. Hukum asal dalam menyembelih atau berkorban itu adalah onta, hukum asalnya. Makanya di antara dam yang terbaik untuk kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji adalah seekor onta, kalau mereka sanggup melakukannya. Karena hari 10 itu disebut dengan hari Nahar. Nahar itu maknanya onta, untuk onta. Maka Nabi SAW dalam keadaan yang biasa, Nabi tak kaya ikhwatul Islam, terkhusus dikala Nabi melaksanakan ibadah haji, Nabi tak kaya. Nabi wafat dan baju besinya digadaikan kepada seorang Yahudi untuk pinjam makanan kurma. Maknanya Nabi SAW tak terlalu memiliki harta yang banyak, akan tetapi Nabi berkorban 100 ekor onta. 100. Makanya kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin, terkhusus bagi kita yang melaksanakan ibadah yang mulia ini, Allah mengatakan faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Sesiapapun yang dimudahkan oleh Allah melakukan haji tamattu', maka hendaklah mereka menyembelih hadiu. Allah menyebutkan bukan satu, bukan dua, tapi Allah menyebutkan sesuai dengan kesanggupan kalian. Artinya kita menyembelih tak sama dengan yang lain. Ada yang dimudahkan dengan onta, ada yang dimudahkan dengan 5 ekor kambing. Maknanya tak sama antara kita menyembelih. Maka carilah yang terbaik untuk mendapatkan ibadah yang terbaik. Menyembelih itu bukan 1 ekor kambing, itu minimal.
Itu minimal, karena Allah sebutkan famastaisara, sesuai dengan kemudahan yang Allah bagi. Ketika Allah mudahkan ada rezeki, maka carilah yang terbaik untuk menyembelih. Dan salah satunya adalah nahar. Makanya tarikh 10 itu disebut dengan Yaumun Nahar, hari di mana menyembelih. Kemudian tarikh 11 disebut dengan Yaumul Qar. Yaumul Qar itu apa makna Qar? Karena semua kaum muslimin, Qar itu maknanya menetap. Karena semua kaum muslimin akan menetap di Mina. Karena hukum asalnya jangan tinggalkan Mina. Ustaz panas, ustaz banyak orang. Kalau tak ingin panas, masuk mobil, masuk hotel. Kalau tak ingin banyak orang, jangan haji. Kan semua haji itu kan banyak orang. Dari zaman dahulu kala, setiap zaman punya kesulitan masing-masing. Maka hukum asalnya jangan tinggalkan Mina dengan berbagai macam alasan, kecuali darurat. Darurat itu apa maknanya? Kalau kita tetap berada di Mina, kita meninggal. Itu darurat namanya. Tapi kalau berada di Mina, terlambat makan, itu darurat atau tak darurat? Atau terlambat masuk tandas, darurat atau? Ustaz, nanti kalau di Mina tu Ustaz, masuk tandas beratur 5 orang, Ustaz, itu darurat atau tidak? Darurat atau tidak? Darurat bagi sebagian orang, tak darurat bagi sebagian yang lain. Karena darurat itu kita yang paling tahu. Orang tua tak sama dengan yang muda, tak sama hukum asalnya. Kalau ia mengatakan darurat, maka sila ia tinggalkan. Seperti misalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dikala ia berada di Mina, ia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tak boleh tinggal di Mina karena saya bagi-bagi zam-zam untuk jemaah haji. Karena zam-zam itu untuk keluarga Abdul Muttalib. Zam-zam itu ikhwatul Islam, yang menjaganya, yang merawatnya sampai hari kiamat adalah keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang pertama kali menemukannya adalah paman Nabi itu sendiri yang bernama Abdul Muttalib, atau Abdul Muttalib itu nama lainnya adalah Syaibah. Maknanya ikhwatul Islam, yang menjaga zam-zam itu adalah keluarga Nabi dan kabilah Nabi. Sehingga Abdullah bin Abbas ingin melaksanakan tugasnya sebagai kabilah Nabi, memberikan zam-zam. Dan zam-zam itu ikhwatul Islam, kita selalu ingatkan, adalah di antara salah satu air yang terbaik. Allah sengaja letakkan zam-zam di Ka'bah Al-Musharrafah karena Allah tahu semua dunia akan datang ke Ka'bah Al-Musharrafah dari berbagai macam latar belakang, bahkan dari berbagai macam latar penyakit. Maka zam-zam diletakkan di sana untuk mengobati semua penyakit. Makanya kalau ada di antara jemaah yang sakit, mungkin karena kurang minum zam-zam. Zam-zam itu ikhwatul Islam sengaja Allah letakkan di Mekah, karena itu adalah di antara obat satu-satunya air yang barokah. Makanya kalau ada haji yang batuk-batuk, itu tanda ia belum minum zam-zam. Baik ikhwatul Islam, yang batuk-batuk ya. Baik, kita lanjutkan ikhwatul Islam. Karena memang itu merupakan di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah letakkan, tak mungkin yang satu datang dari barat, datang dari timur, datang dari utara, datang dari selatan, datang dari berbagai macam penjuru dunia. Kemudian ikhwatul Islam, banyak penyakit yang mereka bawa, banyak karena kelelahan. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membuat suatu ibadah kecuali Allah bagi solusi. Makanya kita tengok ikhwatul Islam, dimudahkan salah satunya kita berkumpul 2 juta kurang lebih. Dulu ikhwatul Islam pernah kita berkumpul di melaksanakan ibadah haji itu hampir 4 juta atau 5 juta orang. 5 juta. Kalau sekarang mungkin 2 juta kurang lebih lah. Nah, oleh karena itu ikhwatul Islam, salah satunya yang terbaik, obat yang terbaik itu adalah zam-zam. Dan kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin, minumlah zam-zam ketika Allah berikan kesempatan dan kemudahan. Dan minum zam-zam itu ikhwatul Islam, tata caranya harus kita ingat. Hendaklah kita minum zam-zam. Minum zam-zam itu bukan sedikit, karena Nabi SAW sebutkan kaedahnya hatta yatadalla, sampai kalau kalian minum zam-zam, kalau kalian tahu apa makna minum zam-zam, minum zam-zam itu adalah mereka yang kalau meminumnya tak bisa lagi masuk air ke dalam kerongkongannya. Itu baru disebut dengan minum zam-zam. Atau minum zam-zam itu sampai mereka mengeluarkan suara. Apa namanya mengeluarkan suara? Sendawa. Itu baru minum zam-zam. Pernah tak kita minum zam-zam seperti itu? Kalau belum pernah, tak ada yang minum zam-zam di sini. Berarti kita hanya mencicipi zam-zam sahaja. Karena itu kaedah minum zam-zam. Karena itu ikhwatul Islam, makanya banyak di antara kita yang kalau pulang mereka bungkus botol-botol kecil karena mereka tak puas minum di sini. Makanya puas-puas minum di sini supaya tak bungkus-bungkus lagi. Karena peraturannya tak boleh melanggar undang-undang.
dalam penerbangan. Ingat itu baik-baik di Ikhwatul Islam. Artinya karena kita tak puas, kita hanya minum 1 cawan, 2 cawan, 1 gelas, 2 gelas, itu bukan minum Zam-Zam namanya. Itu mencicipi Zam-Zam namanya. Baginda Rasulullah SAW sebutkan kaedah dalam meminumnya, hatta yatadalla. Yatadalla itu sampai tak bisa masuk lagi air ke mulutnya, atau sampai ia sudah mengeluarkan suara, yatadalla namanya. Dan waktu yang terbaik adalah dikala perut kita kosong, selepas subuh atau sebelum subuh. Minum banyak-banyak. Kalau tak bisa 5, minum 10 cawan. Artinya itu baru minum Zam-Zam namanya. Kecuali bagi mereka yang mungkin ada penyakit yang lain seperti penyakit jantung dan yang lainnya. Tapi hukum asalnya Ikhwatul Islam, karena kita sedang melaksanakan ibadah haji, kita bertemu dengan semua kaum muslimin yang ada di dunia. Allah letakkan Zam-Zam di Mekah Al-Mukarramah, ada makna di dalamnya, innaha mubarakah. Maka oleh karena itu Ikhwatul Islam, bagi jemaah haji yang banyak minum Zam-Zam, tidak akan batuk-batuk, tidak akan selesema, tidak akan penyakit-penyakit yang lain. Tapi kalau masih batuk-batuk, maka nanti minum Zam-Zam banyak-banyak di Madinah. Jangan sampai kita termasuk orang yang mencicipi Zam-Zam. Banyak orang yang bakhil terhadap dirinya, dan salah satunya mereka yang bakhil minum Zam-Zam. Nanti di kampung halaman baru terasa, kenapa saya tak minum Zam-Zam banyak-banyak. Hari pertama mungkin sulit di Ikhwatul Islam, minum 5-10 cawan sulit. Tapi hari kedua sudah mulai terbiasa, hari ketiga, hari keempat biasakan. Karena Zam-Zam kita tahu di sini Ikhwatul Islam Allah berikan kemudahan, keberkahan. Kalau Zam-Zam di kampung halaman, kita tak tahu apakah betul Zam-Zam atau tak Zam-Zam. Bisa jadi Zamzum, bisa jadi yang lain, bisa jadi air-air yang biasa disebut dengan Zam-Zam, Allahu a'lam. Ketika Allah mudahkan kita berada di Mekah dan Madinah, manfaatkanlah. Tapi ingat Ikhwatul Islam, di antara adab minum Zam-Zam jangan pernah lupa. Yang pertama tentu dengan mengucapkan bismillah. Yang kedua Ikhwatul Islam, doa Zam-Zam secara khusus tak ada. Nabi tak pernah mengajarkan secara khusus. Hanya saja Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan doa di kala minum Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da'. Sehingga dari sinilah Zam-Zam itu memiliki nama yang amat banyak sangat. Salah satunya Shifa'u Suqum, obat dari semua penyakit. Makanya Ikhwatul Islam, kalau kita masih sakit maka minumlah Zam-Zam sebanyak-banyaknya. Apalagi bagi jemaah yang suka batuk-batuk, yang lainnya, minum Zam-Zam banyak-banyak Ikhwatul Islam. Itu adalah obat Shifa'u Suqum, ta'amu tu'um, itu juga diantara nama Zam-Zam. Kaedahnya tentu dengan kita membaca bismillah, kemudian Zam-Zam 5 syuribalah. Tergantung tujuan kalian meminumnya. Maknanya dianjurkan bagi kita berdoa kepada Allah setiap kali kita minum Zam-Zam, untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Jangan hanya kita urusan dunia sahaja. Para ulama dulu setiap kali mereka minum Zam-Zam, mereka mengatakan, ya Allah, setelah Engkau berikan kepada kami kemudahan minum Zam-Zam, jangan berikan kepada kami rasa haus di akhirat. Jadi bukan hanya urusan dunia, minta rezeki, minta anak, minta kemudahan dalam urusan, betul tak ada salahnya. Tapi juga jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta urusan akhirat. Karena Zam-Zam 5 syuribalah. Zam-Zam itu tergantung apa tujuan kalau meminumnya. Zam-Zam itu juga disebut dengan syabba'ah. Syabba'ah itu mengenyangkan. Makanya hukum asal minum Zam-Zam tak boleh 1 atau 2 cawan. Sebanyak mungkin minumlah sebanyak-banyaknya sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan adabnya Ikhwatul Islam, yang pertama adalah membaca doa bismillah. Kemudian bismillah itu kita harus ingat ya, bismillah. Ada 2 yang harus kita bezakan. Yang pertama basmalah, yang kedua tasmiyah. Itu 2 kalimat yang sama tapi tak sama. 2 kalimat yang sama tapi berbeza dia. Kalau basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu bismillah sahaja. Bisa diingat ya. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah itu bismillah sahaja, tidak sampai di ujung. Nah, ketika kita makan atau minum, kita baca basmalah atau tasmiyah? Tasmiyah berarti maknanya baca bismillah sahaja. Bismillah kemudian minum atau berdoa dulu dengan doa-doa yang dimudahkan oleh Allah. Kemudian Ikhwatul Islam, meminumnya dalam 1 cawan ini jangan langsung diminum semuanya. Usahakan minum 3 kali tegukan. Itu adalah diantara salah satu cara meminum Zam-Zam, 3 kali tegukan. Kemudian berikutnya Ikhwatul Islam, hukum asal minum Zam-Zam itu adalah dengan duduk. Iya, baginda Rasulullah SAW pernah minum Zam-Zam dalam keadaan berdiri, tapi itu di Mekah. Kenapa Nabi SAW berdiri? Karena dulu di Mekah Ikhwatul Islam, sumur Zam-Zam itu satu, yang ambil banyak. Sehingga dikala Nabi nak minum, Nabi tak ada tempat untuk duduk. Sehingga Nabi minum dalam keadaan Nabi mengambil Zam-Zam. Karena orang ramai banyak.
Sehingga kita kembalikan kepada hukum asal. Kalau sekiranya orang banyak minum zam-zam, kalau kita berdiri tak ada masalah. Tapi hukum asalnya adalah duduk. Artinya kalau orang tak banyak, maka duduklah, kembalikan kepada hukum asal. Kalau ada yang berdiri karena alasan yang tadi disebutkan, maka tidak ada masalah. Itu merupakan di antara salah satu tata cara minum zam-zam, dan itulah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang ada di Mekah. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas meminta izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menginap di Mina. Tapi alasannya untuk membantu jemaah haji supaya mereka semua bisa minum dari Zam-Zam. Kemudian ikhwatul Islam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izinkan. Maka dari sini para ulama menyebutkan kalau ada yang bertugas, kemudian ada yang sakit, maka baru diizinkan mereka meninggalkan Mina. Hukum asal jemaah itu berada di Mina tarikh 10. Maka tarikh 10 itu disebut dengan Yaumul Qar. Tarikh 11 itu disebut dengan Yaumul Qar. Tarikh 10 disebut dengan Yaumun Nahar. Tarikh 11 disebut dengan Yaumul Qar, karena semua kaum muslimin berada di Mina. Di Mina itu hanya 3 hari saja, ikhwatul Islam, tak lama. Berjuanglah dalam 3 hari tersebut untuk berzikir, bermunajat kepada Allah, baca Quran, belajar agama Allah Azza wa Jalla. Itu yang diinginkan dalam ibadah. Maka kalau sekiranya kita ingat, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, al-hajju asyhurun ma'lumat, Allah selalu ingatkan kalimat ini. Haji itu hanya dalam hitungan jari saja, 4 hari, 3 hari. Dalam 3 hari ini jangan sampai kalian gagal. Jangan sampai hawa nafsu yang berbicara. Itu maknanya. Kalau Ustaz banyak orang, ramai, panas, sulit untuk tinggal di Mina, itu hawa nafsu yang berbicara namanya. Makanya hukum asalnya ikhwatul Islam Yaumul Qar. Karena itu cuma 1 hari, 2 hari. Masa-masa seperti ini, kenikmatan bersama kaum muslimin dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kita tak tahu bila lagi masa Allah bagi kepada kita kesempatan melaksanakan ibadah ini. Maka berikan yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan alasan kita berada meninggalkan Mina hawa nafsu, tapi jadikan ketaatan kepada Allah, kekal diri untuk beribadah 3 hari. Itu pun hari 10, 11, 12. Kebanyakan kaum muslimin tarikh 12 mereka sudah meninggalkan Mina. Tapi hukum asalnya adalah tarikh 13. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Tarikh 12 disebut dengan nafar awal. Nafar itu maknanya bertolak, meninggalkan, pergi. Itu disebut dengan nafar. Kemudian tarikh 13 disebut dengan nafar tsani. Tarikh 13 disebut dengan nafar tsani. Ingat ikhwatul Islam, nafar awal, nafar tsani, sila kita pilih, tak ada masalah. Tapi alasannya ingat, apa alasan kita mengambil nafar awal dan nafar tsani? Kenapa kita ambil nafar awal? Kenapa kita ambil nafar tsani? Apa alasannya? Apa alasannya?